Dikatakan sini, ketika mengutarakan dalil dari sunnah, apakah termasuk kesombongan karena sering dikaitkan dengan merasa benar sendiri? Bagaimana pendapat Ustadz? Beda, nggak ada kesombongan di situ. Kalau seseorang menyampaikan kebenaran, nggak ada hubungannya dengan kesombongan sama sekali. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan kesombongan, ya. Kalau seseorang menyampaikan ilmu dan dia menyampaikan argumentasi ilmu, dalil ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan dengan tujuan memang ingin menjelaskan kebenaran, tidak ada hubungannya dengan kesombongan. Tapi kalau ada orang sengaja berdebat, ingin menunjukkan kalau dia itu hebat, dia itu pintar, membolak-balikkan fakta, atau misalnya sengaja membaca beberapa buku dengan niat memang untuk menjatuhkan orang lain pada saat berbicara di masjid kah, di sekolah kah, di kampus kah, ini semua masuk dalam kesombongan. Jadi lihat di sini lama-lama lebih niat sebenarnya. Tapi kalau kita sampaikan argumen kita apa adanya, menyampaikan, lalu ada orang mengatakan kamu merasa menang sendiri, ya, itu pendapat dia, silahkan. Tapi kan saya menyampaikan karena ada hadisnya begini dan ada ayatnya begini. Kalau anda punya dalil silahkan. Kalau kita mau buka pintu perdebatan, dan tidak boleh emosi orang kalau berdebat. Ya, apa adanya disampaikan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berdebat sama seseorang sampai lawannya itu memerah wajahnya, gitu kan? Lalu kemudian Imam Syafi'i menyampaikan pada saat mau sudah pisah, pada sudah selesai perdebatan, Imam Syafi'i berdiri dan salaman sama orang tersebut lalu berkata, tidakkah lebih penting dari perdebatan ini kita menjaga ukhuwah di antara kita? Lalu kemudian Imam Syafi'i bersalaman atau memulai salaman dengan orang ini. Jadi memang kita menyampaikan argumen pada saat dibutuhkan dan kontrol niatnya. Jangan karena ingin menjatuhkan atau merendahkan orang lain, insya Allah itu tidak masuk dalam masalah kesombongan. Terkadang kan ada orang yang menghadapi perselisihan ulama itu puyeng, Pak, bingung. Ketika bingung tidak berusaha untuk mencari, tapi malah mencetuskan kata-kata yang menunjukkan kebingungan. Contoh misalnya, Pak, udah jangan merasa benar sendiri. Udah jangan merasa paling benar kamu. Sering mendengar nggak gitu? Sebetulnya ini menunjukkan kebingungan. Dia sedang bingung mana yang benar gitu loh. Jadi karena saking dia bingung dan dia pun tidak berusaha mencari, dibiarkan dia ngambang begitu. Akhirnya dia mencetuskan, udahlah nggak usah merasa benar sendiri. Ya. Dan anehnya kemudian dia memaksakan pendapat dia kepada kita. Kamu jangan merasa paling benar. Maka kita jawab lagi, kamu ngomong gitu merasa benar nggak? Hah? Kamu ngomong gitu merasa benar nggak? Ya iyalah, ya udah. Yang namanya merasa benar itu fitrah manusia, Mas. Jangankan Anda, Fir'aun saja merasa dirinya benar. Allah berfirman dalam surat Ghafir, qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkatalah Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Tuh Fir'aun ngomongnya begitu, Pak. Makanya kalau ada orang berkata, kamu jangan merasa paling benar sendiri ya. Masalahnya, Pak, di dunia ini nggak ada orang yang merasa paling sesat sendiri, Pak. Ya. Ada nggak? Nggak ada. Sekarang kalau jelas dalilnya Al-Quran, hadis, perkataan ulama, masa nggak boleh merasa benar? Itu hak. Yang hak itu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi, apalagi didukung oleh ijma'. Itulah hak, kebenaran yang harus kita pegang. Cumanya masalahnya seperti itulah. Kaum muslim ini sudahlah nggak mau nuntut ilmu. Ketika dihadapkan sesuatu yang sifatnya perbedaan, mereka tidak berusaha untuk mencari, tapi dibiarkan yang ngambang seperti itu. Lalu kemudian mencetuskan ide-ide yang bingung juga. Akibatnya seperti itu jadinya, Pak. Allah musta'an wal istiqlal. Iya.